maka hadapilah sekuat tenagamu. Bila mimpi adalah lagu, maka nyanyikanlah dengan bersama-sama. Mimpi kita masih panjang, tetap terus berjuang. Semangatlah dan wujudkan semua. Bila kita bisa bersama, pasti ada jalannya dan kita meraih mimpi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sus. Ya, selamat pagi Pak. Pada pagi hari ini saya menemui Bu Sus karena ada tugas tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini pertemuan ini dalam mewawancarai khusus nanti, khususnya pada pagi hari ini bertujuan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Yang pertama yaitu dalam keseharian khusus sebagai kepala sekolah, tentunya ada kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral. Karena adanya kasus itu, mungkin khusus pernah mengalami dilema etika atau bujukan moral. Terus selama ini bagaimana khusus dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih kepada Pak Ari yang saat ini mewawancarai saya untuk memenuhi tugasnya di sini untuk menangani atau dalam menghadapi kasus dilema etika dan bujukan moral. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, Pak. Jadi apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu, Pak. Berarti dalam keseharian Ibu sebagai pemimpin, berarti Ibu merasa ada dilema etika ya? Ada, Pak. Ada. Dan juga ada bujukan moral juga, Pak. Jadi dalam kasus ini mungkin saya akan menggali lebih dalam tentang dilema etika yang pernah khusus alami. Iya. Selama ini bagaimana khusus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini Pak, dalam menghadapi atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu selama ini saya melakukan identifikasi dari kasus, dari sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dalam arti tidak ada yang dirugikan. Begitu Pak. Berarti untuk kasus dilema etika yang khusus alami ini, khusus tetap mengidentifikasi kasus terlebih dahulu. Iya, diidentifikasi dulu. Terus menimbang bagaimana keputusan-keputusan itu agar tidak merugikan orang lain. Oke. Terus untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa khusus lakukan selama ini ya, untuk misalkan langkah-langkahnya seperti apa agar kasus yang khusus alami ini
bisa terselesaikan dengan mudah seperti itu. Iya, untuk langkah-langkah yang saya lakukan Pak ya, itu saya menentukan dulu penyebabnya apa atau masalah itu terjadi, penyebab permasalahan itu. Kemudian menentukan juga siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian saya juga menanyakan Pak kepada orang-orang yang terdekatnya yang mengalami masalah tersebut. Kemudian saya berdiskusi dengan warga sekolah yang lain yang dapat atau mungkin yang dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah tentang keputusan yang akan saya ambil. Kemudian saya tetap menimbang lagi dari berbagai sudut Pak. Jadi tidak hanya dengan masukan-masukan beberapa pihak itu, tetapi juga saya harus memutuskan kembali, menimbang kembali, baru saya mengambil solusinya seperti apa. Oke, khusus. Terima kasih. Berarti langkah-langkah yang khusus ambil tadi itu menggali informasi pada beberapa pihak ya, termasuk orang-orang terdekat, untuk berdiskusi untuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Terus dalam mengambil keputusan khusus juga tadi tidak tergesa-gesa ya, agar dalam memutuskan suatu permasalahan itu bisa diputuskan dengan tepat seperti itu. Oke, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini khusus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini dalam mengambil keputusan pasti ada yang dinomorsatukan agar dalam mengambil keputusan ini bisa lebih efektif gitu. Begini Pak, dalam mengambil keputusan itu saya melakukan analisa dulu, saya lihat dulu kasusnya, kemudian saya baru menentukan solusinya. Ini saya sesuaikan dulu dengan peraturan dan norma yang berlaku Pak, tidak serta-merta begitu saja saya mengambil keputusan. Dan selain itu saya juga mengedepankan kepentingan umum, tidak kepentingan saya secara pribadi atau orang yang mendapatkan masalah tersebut. Kemudian dalam hal ini maksudnya kepentingan umum itu tidak merugikan banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi dalam mengambil keputusan itu tetap mengacu pada beberapa hal ya, yang tentunya tidak merugikan orang lain. Oke. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, itu dalam menjalankan aktivitas yang pernah Ibu lakukan ini, pasti ada tantangan dalam memecahkan masalah itu. Terus tantangan-tantangan itu dalam dilema etika ini apa yang Ibu rasakan? Begini Pak, karena kasus ini itu adalah kasus yang ya benar ya Pak, sama-sama benar ya. Maka tantangan dalam mengambil keputusan ini, saya mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang benar, sama-sama benar. Maka dalam mengambil keputusan ini saya tidak bisa memikirkan salah satu pihak, tetapi saya harus berpegang pada menguntungkan kedua belah pihak Pak, dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan gitu Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan tantangan itu tetap ada ya? Ada Pak. Dalam tantangan itu khusus berusaha bagaimana cara menyelesaikan suatu dilema etika itu tanpa merugikan orang lain dan dari salah satu pihak yang mungkin ada masalah ya. Oke, selanjutnya apakah khusus memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah
khusus langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang khusus jalankan? Ini Pak, untuk penyelesaian kasus, untuk menangani kasus dilema etika ini, apabila kasusnya itu ringan, itu biasanya saya langsung selesaikan saat itu juga. Tetapi jika masalahnya itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah, yaitu menentukan penyebab permasalahannya dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian saya menanyakan kepada orang-orang terdekatnya yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kemudian saya dapat diskusi dengan warga sekolah yang lain, baru membuat beberapa solusi atau keputusan. Kemudian saya akan menimbang lagi, saya akan memperhitungkan lagi, merencanakan lagi, atau membuat keputusan yang baru saya mengambil keputusan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya baru mengambil solusinya. Begitu, Pak. Oke, berarti jadwalnya tidak tetap. Tidak tetap, Pak. Tidak terjaga. Untuk menangani kasus dilema etika ini yang saya tangkap dari apa yang sudah Khusus sampaikan tadi, berarti tidak ada jadwal khusus ya. Misalkan ada kasus ringan, berarti Khusus langsung menyelesaikan saat itu juga. Dan apabila kasus yang dialami merasa berat, berarti perlu melakukan langkah-langkah yang akan diambil, yaitu tadi melibatkan banyak orang, terutama orang-orang terdekat, terus berdiskusi dengan warga sekolah, terus mencari solusi atas keputusan yang ingin diambil. Itu nih Bu. Untuk selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu adalah saya selalu mengajak warga sekolah, Pak. Semuanya saya libatkan, stakeholder, kemudian wali murid, kemudian orang-orang yang terdekat, termasuk juga komite, kepala desa, dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusinya, Pak. Jadi tidak hanya saya tentukan sendiri untuk mengatasi masalah ini, tetapi saya tetap melibatkan banyak orang dalam kasus ini. Jadi untuk pengambilan keputusan, jadi Khusus tetap mengacu pada solusi yang diambil berdasarkan musyawarah, Iya. Bermusyawarah dengan warga sekolah, staf stakeholder, wali murid, dan orang-orang terdekat yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan keputusan yang lebih kuat itu. Iya. Oke, untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Khusus tadi, pembelajaran apa yang dapat Khusus petik dari pengalaman Khusus mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang dapat saya ambil, Pak, yang pertama, saya menjadi lebih tahu, saya menjadi lebih paham, saya dapat menjadi lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan atau dalam menganalisa sebuah permasalahan, dan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik sehingga permasalahan dapat teratasi sesuai dengan langkah yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, sehingga setelah permasalahan itu selesai tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa sangat diuntungkan. Terima kasih Khusus. Jadi pelajaran yang bisa Khusus ambil tadi yaitu mengenai permasalahan dilema etika, yaitu cara terbaik untuk mengambil solusi atau mengambil keputusan agar tidak merugikan orang lain atau lingkungan sekitar. Terima kasih.
atas waktu yang khusus berikan kepada saya dengan tugas saya yaitu sebagai CGP anggota 7. Saya banyak berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih khusus. Nanti bisa dilanjut kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nina. Pagi Pak Ari. Pada pagi hari ini saya minta waktunya sebentar ya Bu. Pada pagi hari ini saya menemui Bu Nina karena ada tugas tentang modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya datang ke sini karena menurut saya Bu Nina ini di SDN 2 Temurjo sebagai pemimpin pembelajaran di sini. Nah, dalam Bu Nina memimpin di sini tentunya ada beberapa kasus yang mungkin Bu Nina pernah alami, yaitu mengenai kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Pada kesempatan ini selama Bu Nina sebagai pemimpin, bagaimana Bu Nina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu yaitu benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu secara moral itu tetap bertentangan, sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu memang banyak terjadi kasus seperti itu. Oke. Ini ada beberapa yang mungkin Bu Nina alami, benar melawan benar, terus benar melawan salah, seperti itu nih. Ya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Nina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kalau ada kasus itu saya melihat dulu kasus itu seberapa urgen atau berat itu. Biasanya kan saya mengumpulkan fakta. Jadi fakta itu saya kumpulkan dulu, terus siapa yang terlibat dan menganalisisnya benar salahnya itu di mana. Terus setelah itu saya mengambil alternatif solusi. Setelah saya menganalisa beberapa kali dan siapa-siapa yang terlibat itu, baru saya mengambil suatu keputusan, dan dari keputusan itu bisa saya klarifikasi ke orang tersebut. Jadi apa itu memang benar sesuai dengan yang terjadi atau tidak. Jadi tidak ada sebelah pihak. Berarti dalam arti sebelum memutuskan dicari fakta-fakta terlebih dahulu, Ya. Termasuk siapa saja yang terlibat, terus kemudian di akhir direfleksi lagi ya, Ya. sebelum diambil keputusan yang tepat itu. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Nina lakukan selama ini agar permasalahan ini bisa teratasi dengan mudah seperti itu? Yang pertama itu mengambil fakta. Jadi faktanya itu yang terjadi di lapangan itu seperti apa, terus siapa saja yang terlibat, terus
bagaimana kejadian itu bisa terjadi dan menentukan siapa yang terlibat itu kayak tentukan. Jadi tidak semua saya panggil, jadi disaring dulu beberapa orang yang memang terlibat di salah satu masalah itu. Setelah itu kita menganalisis benar dan salahnya, terus membuat alternatif solusinya bagaimana, terus baru kita mengambil keputusan. Dan setelah keputusan itu dibuat, kita direfleksikan kembali. Berarti langkah-langkahnya sudah, kalau saya perhatikan sudah runtut ya Bu? Iya. Oke. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bu Nina ini paling efektif gitu, untuk mengatasi kasus dilema etika? Ya, dilihat dulu kasus dilema etikanya itu kejadian apa yang terjadi itu kan kita lihat dulu. Terus ini harus langsung kita putuskan atau tidak, urgent atau tidak, mendesak atau tidak, itu kan bisa kita lihat dulu, ditelaah dulu. Maksudnya mendesak atau tidaknya itu kan bisa kita lihat dari kasusnya. Jadi setelah itu baru kita mengambil alternatif terbaik. Jadi tidak ada terus kita jadi sebelah pihak, tapi harus tetap dikonfirmasi dengan kedua belah pihak. Berarti harus dikonfirmasi antara kedua belah pihak ya Bu? Iya betul. Terus diambil kira-kira kasus yang paling urgent itu yang mana dulu Bu? Iya. Kalau kira-kira masih bisa diselesaikan, berarti diselesaikan dulu. Kalau yang memang benar urgent ya harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu ya? Biasanya saya saya berikan dulu kepada gurunya dulu. Jadi kalau misalnya gurunya bisa menyelesaikan itu, ya sudah, tidak sampai ke saya biasanya. Terutama pihak luar malah belum dulu ya? Iya, biasanya ya kita dulu kan baru dulu, baru nanti kalau tidak bisa diselesaikan baru menuju dari pihak luar gitu ya? Ya, maksudnya kalau misalnya gurunya itu bisa menyelesaikan, ya itu diselesaikan dulu di dalam kelas gitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang menurut Bu Nina ada dalam kasus dilema etika itu? Tantangannya yaitu yang paling penting itu yang mana yang harus didahulukan. Jadi kita bisa melihat fakta yang terjadi, terus yang didahulukan itu maksudnya pentingnya itu bagaimana keterlibatannya itu, orang-orang itu seperti apa, misalnya rasa-rasa yang diutamakan itu tentang tidak ada orang yang merasa dirugikan. Jadi dan tidak ada orang yang merasa itu tidak ada ketidakpuasan, mungkin kan seperti itu. Jadi kita harus menelaah dulu itu kasusnya itu seberat apa gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Berarti harus benar-benar ditelaah dulu ya Bu? Iya, betul. Agar kedua belah pihak itu tidak merasa dirugikan. Betul. Dari pengambilan keputusan yang sudah ditetapkan. Iya betul. Untuk selanjutnya, apakah Bu Nina memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Bu Nina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Nina jalankan? Biasanya saya catat dulu. Jadi ada laporan itu saya catat, terus nanti saya tanyakan langsung kepada misalnya yang bersangkutan atau kepada wali kelasnya. Jadi ada kejadian misalnya di kelas berapa itu, terus saya catat dulu, terus nanti saya analisa, terus nanti memang saya langsung membuat jadwal. Jadi ada jadwal yang dibuat,
terus cara tata kelolanya dengan menganalisa dulu, terus mempertimbangkan dan memusyawarahkan dulu kasus. Dilema etikanya itu baik secara formal maupun non formal. Oke, berarti tetap ada jadwal khusus ya Bu? Iya. Berarti dalam suatu kasus itu misalnya kita catat bagaimana nanti penyelesaiannya dijadwal sesuai apa yang dialami seperti itu. Terus dianalisa, dipertimbangkan matang-matang, terus kemudian dimusyawarahkan. Ini masuk dilema kasus etika yang baik secara formal maupun non formal ya. Iya betul. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nina dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada ya. Memang saya kalau ada kasus itu memang saya selesaikan bagaimana caranya, terus akhirnya saya bikinkan jadwal dan itu saya mesti bertanya kepada atasan saya langsung. Jadi misalnya ada kasus ini, terus saya berbicara kepada orang yang profesional dan menghargai apa yang saya putuskan misalnya dan menerima. Jadi bagaimana caranya saya memutuskan kasus dilema etika itu bagaimana dan bisa diterima. Berarti misalkan ada kasus tentang dilema etika, Bu Nina tetap minta bantuan atasan langsung ya. Betul. Agar dalam keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan dengan tepat nih. Ya betul. Terus untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nina petik dari pengalaman Bu Nina dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya banyak. Jadi saya bisa melihat bahwa keputusan seorang pemimpin itu kan tidak bisa saklek gitu. Jadi tidak bisa langsung kita putuskan, oh ini harus seperti ini, itu tidak bisa. Jadi kami harus mempertimbangkan beberapa hal dan menganalisis kasus yang ada itu. Terus banyak pertimbangan yang harus saya lakukan. Jadi tidak hari itu kita ada kasus, hari itu kita putuskan, langsung hari itu semua harus menerima atau menghormatinya, tidak. Jadi saya konfirmasi lagi support kepada yang terlibat. Memang banyak yang mungkin ada pihak yang tidak terpuaskan dengan keputusan saya, tetapi kalau itu sudah peraturan itu kan sudah maksudnya semua sudah berkewajiban untuk mentaati itu. Jadi apa yang diambilkan keputusan dari saya itu ya harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Karena kan sudah tahu bahwa itu masuk di dalam aturan. Oke, terima kasih Bu Nina. Mungkin dari wawancara ini bisa menjadikan saya juga bertambah ilmu atas mungkin saran dan jawaban yang dari seorang pemimpin. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan buat Bu Nina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mimpi adalah tantangan, maka hadapilah sekuat tenagamu. Bila mimpi